berangkat dari vision statement, Ibu, saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa kami tidak terlalu, saya tidak ingin orang melihat kita berharap terlalu tinggi. Karena apa ya? Karena kita dengan segala keterbatasan, dengan kelebihan, keanekaragaman semuanya, ya inilah kita. Kita bisa saja ingin profesional, ingin lebih banyak lagi, tetapi itu kan proses yang terus kami bangun. Tetapi juga saya ingin masyarakat kita sesuai dengan pelajaran yang saya jalani waktu itu, Bu, public policy dan public administration. Saya ingin masyarakat kita melihat TNI ini sebagai organisasi yang apa adanya, dengan segala kekurangan dan perbaikan yang memang harus kami jalani. Tapi juga bukan berarti bahwa kita dengan keadaan kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tetap banyak yang bisa kita lakukan, karena memang sebagai orang yang punya keterbatasan pun juga kita pasti punya cara yang berbeda dalam misalnya mengejar apa yang harus kita selesaikan, pasti bisa. Itu adalah vision statement saya, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Kemudian kalau mission statement, saya tidak ingin keluar dari Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI, yang secara umum ya ada 3: menegakkan kedaulatan negara, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila UUD 45, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Berikutnya. Tapi memang kami punya fokus, Ibu Bapak sekalian, dari sebetulnya 15 tugas, yaitu 1 OMP atau operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Kami ada beberapa fokus. Yang pertama dan yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita itu melaksanakan tugas-tugas TNI ini dengan lebih mengembalikan kepada peraturan perundangan yang ada. Tugas-tugas yang kami laksanakan selama ini sudah diatur dalam undang-undang, tetapi memang detailnya, implementasinya yang saya melihat masih banyak kelemahan-kelemahan, dan itu yang menjadi prioritas pertama saya. Bagaimana mengembalikan tugas-tugas yang kita lakukan ini dengan benar-benar berpegang kepada peraturan perundangan. Jangan kelebihan, dan harapan saya juga tidak akan mengambil sektornya kementerian atau lembaga lain. Kemudian yang kedua, dan ini kan sudah memang diatur dan sudah keluar peraturan Kementerian Pertahanannya pun, bahwa memang operasi pengamanan perbatasan ini juga sesuatu yang harus menjadi fokus dalam hal peningkatan. Peningkatannya bagaimana nanti detailnya, Ibu Bapak sekalian, yang saya siap menjawab pada saat sesi ini dinyatakan tertutup. Kemudian peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI juga, ini juga fokus, karena sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan untuk membuat kita jauh lebih siap, baik menghadapi tugas-tugas operasi militer untuk perang maupun selain perang. Berikutnya, cyber adalah fokus kami berikutnya, karena memang saat ini memang sudah hadir di mana-mana, sehingga kita tidak bisa menghindar, dan menurut saya harus menjadi fokus yang lebih penting dibandingkan dengan keperluan-keperluan lain yang juga sebetulnya penting.
Kemudian untuk intelijen, khususnya di daerah-daerah yang saat ini ada gangguan-gangguan keamanan maupun konflik, apakah horizontal, apakah vertikal, itu juga satu hal yang menurut kami atau menurut saya perlu mendapatkan prioritas atau fokus pada era ke depan. Nah, kemudian berikutnya, interoperabilitas di antara angkatan darat, laut, dan udara pun memang harus terus-menerus dan semakin sering kita satukan atau kita lakukan, sehingga semakin tahu kita kelemahan, kekurangan kita, dan bagaimana di dalam kondisi yang masih belum terpenuhi ini kita bisa melakukan operasi bersama dengan 3 angkatan, karena memang itu juga satu kebutuhan yang nggak bisa dihindari saat ini. Berikutnya, kemudian penguatan integrasi, penataan organisasi pun menurut saya masih banyak ruang untuk perbaikan. Di sana-sini saya melihat adanya kekurangan-kekurangan yang pasti bisa kita perbaiki untuk membuat teamwork atau kerjasama tim ini menjadi lebih bagus. Dan yang terakhir, diplomasi militer yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri kita pun juga semakin penting. Saya melihat ini juga satu hal yang memang harus lebih menjadi perhatian saya apabila suatu saat dipercayakan menjadi Panglima TNI. Jadi Ibu Ketua dan seluruh anggota Komisi 1 DPR RI, demikianlah sebetulnya apa yang bisa saya paparkan, dan saya siap untuk menerima pertanyaan maupun pendalaman tentang apa yang saya anggap cukup penting ini dengan sesi tertutup, Ibu, apabila dimungkinkan. Terima kasih.